Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan 7 akan mempresentasikan sebuah materi metabolisme protein. Pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein yang berasal dari asam amino dan bersumber dari asam itu sendiri. Penguraian protein dalam tubuh. Manusia melakukan pergantian protein tubuh sebanyak 1-2% dari total protein tubuh, khususnya protein otot. Dari total asam amino yang dihasilkan melalui proses tersebut, sebanyak 75-80% digunakan kembali untuk sintetis protein baru. Sedangkan 20-25% sisanya akan membentuk urea. Jika jumlah protein terus meningkat, maka protein sel dipecah jadi asam amino untuk dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Pemecahan protein menjadi asam amino terjadi di dalam hati dengan proses deaminasi atau transaminasi. Deaminasi adalah proses pembuangan gugus amino dari asam amino dalam bentuk urea. Transaminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi asam keto. Deaminasi maupun transaminasi merupakan proses perubahan protein menjadi zat yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Proses transaminasi dari alanin plus alfa ketoglutarat menjadi piruvat plus glutamat. Proses deaminasi dari asam amino plus NADH plus menjadi asam keto plus NH3. Reaksi metabolisme asam amino. Tahap awal dari reaksi metabolisme asam amino yaitu melibatkan pelepasan gugus asam amino melalui dua proses, yaitu transminasi dan deaminasi. Yang pertama, transminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan atau pelepasan gugus amino NH2 dari suatu asam amino kepada asam amino yang lain. Contohnya pada alanin transmina, asam amino plus asam pirovat menjadi asam amino alfa keton plus alanin. Glutamat transminase, asam amino plus asam amino alfa ketoglutarat menjadi asam amino A-keto plus asam glutamat. Pada reaksi transminasi ini, gugus NH2 yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga terbentuk asam amino baru, yaitu alanin, asam glutamat, dan asam keto lainnya. Reaksi transminasi bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Reaksi transminasi ini terjadi dalam mitokondria maupun cairan sitoplasma. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Pada reaksi deaminasi, gugus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Kadar amonia yang tinggi merupakan racun bagi tubuh manusia. Asam amino dengan reaksi transminasi menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dihidrogenase sebagai katalis. Asam glutamat plus NADH plus jadi asam A-ketoglutarat plus NH4 plus NADH plus H plus. Dalam proses ini asam glutamat melepaskan gugus asam amino dalam bentuk NH4+. Pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam fitrat. Ada dua jalur metabolisme muncul pada bentuk asam amino, yaitu asam pirovat dan melalui asam asetostat. Siklus urea. Siklus urea atau yang sering disebut dengan siklus ornitin adalah suatu
proses pembentukan amonia menjadi urea. Proses ini sebagian dilakukan di organ hati, namun jika terjadi dalam kapasitas kecil juga bisa terjadi pada organ ginjal. Pada organ hati ini dijadikan sebagai pusat perubahan amonia menjadi urea. Urea merupakan suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, dan terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya di sini terdapat gambar dari siklus urea, di mana pada gambar ini siklus urea terjadi pada dua tempat. Yang pertama di mitokondria dan yang kedua di sitoplasma. Dalam siklus urea dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama pengubahan NaH3 atau amonia menjadi karbonil fosfat yang dikatalisir oleh enzim karbonil fosfat sintase. Nah, proses ini terjadi di mitokondria. Tahap kedua, yaitu proses pengubahan karbonil fosfat menjadi sitrulin yang dibantu oleh enzim ornitin karbamilase. Proses ini dilakukan pada mitokondria. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu perubahan sitrulin menjadi argininosuksinat menggunakan enzim argininosuksinat sintase. Nah, proses ini berlangsung di sitoplasma. Pada tahap keempat, yaitu terjadi pengubahan argininosuksinat menjadi arginin. Nah, pengubahan ini dibantu oleh enzim argininosuksinat liase. Nah, proses ini sama dengan pada tahap ketiga, yaitu dilakukan di sitoplasma. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu tahap kelima. Setelah terbentuk arginin, di sini terdapat enzim arginase yang membantu mengubah arginin menjadi urea. Nah, proses ini juga berlangsung di sitoplasma. Setelah tahap terakhir ini dihasilkan urea, selanjutnya akan dibuang melalui ginjal yang berupa urin. Biosintesis protein secara umum. Semua gen pada DNA dibagi menjadi 3 kelas, yaitu gen kelas 1, gen kelas 2, dan gen kelas 3. Adapun gen yang dapat ditranskripsikan dan kemudian ditranslasikan sampai menjadi protein adalah gen kelas 2. Sedangkan gen kelas 1 dan kelas 3 hanya ditranskripsikan saja. Gen kelas 1 ditranskripsikan menjadi RNA yang merupakan penyusun dari ribosom. Kemudian gen kelas 3 ditranskripsikan menjadi tRNA yang berada pada sitoplasma yang berfungsi untuk mentransfer asam amino yang ada di sitoplasma menuju ribosom sebagai tempat translasi. Kemudian dari ribosom terjadilah sintesis protein, kemudian terjadi proses translasi dan akhirnya terbentuklah protein. Biosintesis pada sel eukariotik. Tahapan sintesis protein pada sel eukariotik terdiri dari tahap transkripsi dan tahap translasi. Sel eukariotik transkripsinya terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Proses transkripsi. Transkripsi merupakan tahap pembentukan mRNA berdasarkan kode genetik ada pada DNA template. Transkripsi pada sel eukariotik melibatkan 3 enzim RNA polimerasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerasi dan faktor transkripsi menempel pada promotor. Kemudian tahap elongasi, RNA polimerasi membuka untai double helix DNA dan bergerak di sepanjang DNA untuk membentuk mRNA dari arah 3 aksen sampai 5 aksen. Pada tahap terminasi, saat RNA polimerasi mencapai terminator, proses transkripsi berhenti dan mRNA yang membawa kode bergerak menuju ribosom. Selanjutnya proses translasi.
Translasi merupakan tahap penerjemahan kode genetik yang dibawa mRNA untuk menjadi suatu urutan asam amino. Pada tahap inisiasi, proses inisiasi ini dimulai ketika ribosom subunit terkecil berikatan dengan mRNA. Inisiator tRNA berikatan pada daerah AUG yang mengkode asam amino metionin. Selanjutnya, ribosom subunit kecil akan menempel pada ribosom subunit besar dan tRNA menempati sisi P. Tahap elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA mencocokkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA dengan antikodon yang dibawa oleh tRNA untuk menjadi suatu urutan asam amino. Tahap terminasi terjadi ketika tRNA mencapai codon stop sehingga proses translasi berhenti dan dihasilkan rangkaian asam amino yang disebut polipeptida. Yang selanjutnya adalah biosintesis protein pada sel prokariotik. Jadi DNA itu mengalami denaturasi yang kemudian menghasilkan dua macam cetakan. Nah, cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi. Proses di mana sintesis mRNA dan DNA itu sebagai cetakannya. Di transkripsi menghasilkan mRNA dan ditranslasi menghasilkan protein. Gen pada sel prokariot sendiri memiliki 3 bagian. Pertama promoter, gen struktural, dan terminator. Dan pada sel prokariotik dijumpai 3 kelompok. Yang pertama gen yang mengkode protein, kemudian gen yang mengkode rRNA, dan gen yang mengkode tRNA. Kita masuk pada biosintesis sel prokariotik. Tahapan sintesis protein pada sel eukariotik terdiri dari tahapan transkripsi dan translasi. Proses transkripsi maupun translasi ini itu juga terjadi di eukariotik, tidak hanya di prokariotik. Yaitu melalui inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi pada sel eukariotik terjadi di dalam inti sel. Yang pertama adalah transkripsi, yang mana melalui 3 tahapan tadi, yaitu inisiasi transkripsi. Inisiasi ini diawali dengan menempelnya enzim RNA polimerase pada promoter. Jadi RNA polimerase pada bakteri itu kan sangat kompleks ya, terdiri dari 4 subunit. Salah satu contohnya pada Escherichia coli. Nah, 4 subunit protein tersebut ada alfa, beta, beta sigma, S sigma. Kemudian keempat subunit tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk enzim yang aktif. Tetapi subunit SS sigma tidak berikatan kuat dibandingkan dengan ketiga subunit yang lain. Ketiga subunit ini, alfa, beta, beta sigma yang berikatan erat tersebut disebut sebagai core enzim. Namun kadangkala inisiasi dihambat dengan kehadirannya antibiotik rifampicin. Kemudian pada tahapan elongasi transkripsi, setelah NRA polimerase mencapai gen struktural, terjadi penambahan nukleotida pada mRNA yang tumbuh dengan DNA sebagai cetakannya. Proses ini dihambat oleh antibiotik streptolisin. Kemudian yang ketiga, pada tahapan terminasi transkripsi, setelah sampai RNA pada terminator, maka transkripsi akan berhenti. Namun pada eukariotik, proses translasi akan terjadi setelah transkripsi sempurna. Yang kedua, setelah transkripsi itu akan muncul proses translasi. Nah, translasi terjadi pada ribosom yang ada sitoplasma. Proses translasi terjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi translasi,
Kemudian terminasi translasi. Nah, pada proses translasi selain melibatkan mRNA, rRNA yang menyusun ribosom, juga dibutuhkan tRNA yang terletak pada sitoplasma yang mana berfungsi untuk mentransfer asam amino yang berada pada sitoplasma kemudian ditransfer ke mRNA. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat, lemak atau lipid, dan protein adalah bahan bakar yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh manusia. Karbohidrat menjadi molekul pertama yang dijadikan sebagai substrat respirasi. Jika karbohidrat telah habis, maka lemak akan mengalami oksidasi. Jika karbohidrat dan lemak telah habis, maka protein akan dipecah menjadi asam amino untuk dioksidasi pula. Reaksi pemecahan secara umum disebut sebagai katabolisme. Sebagian besar pertemuan karbohidrat, lemak, dan protein adalah terjadi pada siklus Krebs. Katabolisme karbohidrat merupakan pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Kemudian memasuki jalur glikolisis yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat dan energi dalam bentuk ATP. Asam pirufat pada akhirnya dikatabolisme lebih lanjut menjadi asetil-CoA. Nah, setelah itu terjadilah katabolisme lemak. Dimulai dengan pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat memasuki jalur glikolisis sehingga terbentuk pirufat. Sedangkan asam lemak melalui oksidasi beta dan dapat menghasilkan asetil-CoA, NADH, dan FADH2. Sehingga jika pada suatu waktu tidak tersedia sumber energi dari karbohidrat, maka asam lemak akan dioksidasi. Setelah lemak dan karbohidrat, yang selanjutnya adalah protein. Protein dipecah menjadi asam amino, dan asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebih atau tubuh kekurangan sumber energi lain, maka tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amina karena memiliki toksik bagi tubuh. Pelepasan gugus amin dari asam amino dapat melalui deaminasi oksidatif, yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi NH3 yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea yang kemudian dibuang melalui ginjal berupa urin. Kelebihan asam amino dalam tubuh yang tidak memiliki toksik bagi tubuh melalui proses deaminasi, asam amino dikatabolisme menjadi asam pirufat dan asetil-CoA. Setelah menjadi asetil-CoA, hasil dari proses katabolisme kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi CO2 melalui serangkaian reaksi siklus Krebs. Pada proses ini dihasilkan NADH, FADH2, dan ATP. NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada proses glikolisis, oksidasi beta, dan siklus Krebs dioksidasi lebih lanjut melalui tahapan transfer elektron. Hasil proses transfer elektron adalah ATP, dan ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan.